Halo anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya? Iya, terima kasih kepada Tuhan, kita masih diberi kesehatan dan kita dapat bertemu pada saat ini dalam pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Kristen masih bersama dengan Ibu Guru ya, Ibu Ruth Hornida Manurun ya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan di hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mempertemukan kami di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapak yang baik, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mari Tuhan beri hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti, dapat memahami pembelajaran kami sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya. Pada pembelajaran kita, pertemuan yang kedua ini, ya, kita belajar tentang ya dalam mempelajari pendidikan agama Kristen pada pertemuan kedua di semester 1 ya, di semester ganjil ini perlu kita pertama sekali mengetahui dan memahami ada beberapa hal kompetensi-kompetensi yang harus kita capai di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sama seperti kompetensi pada pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua ini juga kita masih pada kompetensi ini ya, ada kompetensi pengetahuannya itu berada di 3.1 dan kompetensi keterampilannya ada di 4.1 ya. Kompetensi dasar pada pengetahuan ya di 3.1 yaitu yang harus kita pahami, yaitu kita dapat menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Sedangkan dalam kompetensi keterampilannya 4.1 yaitu membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, dalam pembelajaran kita ini, pendidikan agama Kristen ya, kita mempunyai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan yang kita harus capai di pembelajaran kita ini yaitu kita dapat menunjukkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan bahwa dengan kedewasaan fisik harus diikuti juga oleh kematangan emosional. Ya. Selanjutnya, anak-anakku yang berguru kasih, materi kita pada pertemuan kita yang kedua adalah bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kalau pada materi yang pertama, kita berbicara tentang bertumbuh dan berhikmat. Dan yang kedua, kita berbicara tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, pada pembelajaran kita yang kedua ini, materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, kita pertama dulu melihat isi daripada puisi Rudyard Kipling ya. Rudyard Kipling ya. Nah, yang berbunyi ya, jika kamu bisa bersabar ketika semua orang di sekitarmu hilang dan mempersalahkan kamu. Nah, ini anak-anakku sebelum karena terlalu panjang puisinya, nah kamu cari, kamu catat dan kamu tuliskan di bukunya ya isi daripada puisi Rudyard Kipling ini ya. Ya. Baiklah anakku yang Bu Guru kasihi, ya pada puisi Rudyard Kipling ini ya berjudul Jika. Nah, setelah kamu nanti baca, Guru kasih tugas dulu ya. Nah, kamu membaca dan perhatikan dari puisi tersebut yang dituliskan oleh Kipling itu. Setelah kamu perhatikan, di sana pelajaran apa yang dapat kamu peroleh ya dari puisi di atas tentang pertumbuhan. Ya, perhatikan pelajaran apa yang kamu peroleh dari puisi di atas tentang pertumbuhan. Kemudian tugasnya pada ketiga bait pertama puisi di atas ya, 3 bait pertama puisi di atas, di sana ada kita menemukan pelajaran tentang kesabaran, rasa percaya diri, berani menghadapi keraguan,
orang, sabar menunggu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, cerdas dan waspada, tidak tenggelam dalam mimpi-mimpi, sanggup berpikir demi mencapai sesuatu, tidak mudah terhanyut oleh kemenangan atau kehancuran karena kekalahan. Nah, kemudian tugasnya, kamu tambahkan lagi pelajaran-pelajaran yang dapat kamu temukan dalam bait-bait yang lainnya dari puisi tersebut. Ya. Tambahkan lagi pelajaran selain yang di atas itu tadi, ya, berani menghadapi keraguan orang dan lain sebagainya. Selain daripada itu, pelajaran-pelajaran yang lain yang dapat kamu ambil, yang dapat kamu temukan dalam bait-bait di kemudian itu, kamu tambahkan lagi pelajaran-pelajaran yang dapat kamu temukan di sana, ya. Nah, kemudian anak-anakku yang Bu Guru sayangi, kamu kirimkan di classroom, ya. Kamu kirimkan di classroom supaya Bu Guru bisa melihatnya. Paham ya? Ya, oke. Nah, dalam mempelajari materi kita pada hari ini, ya, yaitu tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Dalam mempelajari bertumbuh menuju kedewasaan yang benar ini, maka kita akan melihat proses menjadi dewasa, ya. Proses menjadi dewasa. Pada pelajaran yang lalu kamu sudah belajar tentang apa arti bertumbuh menjadi dewasa, ya. Dan dalam puisinya Rudyard Kipling juga menggambarkan arti pertumbuhan di dalam puisi tersebut. Nah, jadi dari kata-kata Kipling di atas jelas sekali bahwa yang penting dalam pertumbuhan itu bukan semata-mata hanya pertumbuhan fisik saja, melainkan kematangan, bersikap dan berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ya, apakah kita mampu menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup ini? Atau apakah kita mampu menghadapi orang-orang yang seringkali berperilaku berlawanan dengan apa yang kita inginkan? Nah, kemudian bagaimana kalau kita dikecewakan dalam hidup ini? Ya, apakah kita akan tenggelam di dalam kekecewaan itu, atau malah mencoba bangkit dan memulai lagi untuk membangun dari sisa-sisa keruntuhannya? Nah, maka kita melihat dulu, ya, kita melihat dulu proses menjadi dewasa. Nah, anak-anakku yang Bu Guru kasihi, ya, kita melihat proses menjadi dewasa. Proses menjadi dewasa di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang bisa digunakan, ya, untuk dewasa, yaitu adult dan matur, ya, adult atau matur dan matur. Kata adult itu lebih menunjuk kepada usia seseorang, ya. Sementara kata matur menunjukkan kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang, ya. Bu Guru ulangi sekali lagi, ya. Kata adult itu lebih menunjukkan kepada usia seseorang, sementara kata matur menunjuk kepada dia. Bu Guru ulangi sekali lagi, ya, bahwa dalam bahasa Inggris, ya, ada dua kata yang digunakan untuk dewasa, yaitu adult dan matur, ya. Kata adult ini adalah lebih menunjuk kepada usia seseorang, ya. Lebih menunjuk kepada usia seseorang. Sedangkan matur menunjukkan kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Oleh sebab itu, orang yang dikatakan dewasa, ya, orang yang dikatakan menjadi dewasa adalah ketika ia bisa menunjukkan, ya, dan mestinya harus tahu apa yang baik dan yang buruk. Orang yang dewasa seharusnya dia memberikan contoh, memberikan sikap yang baik. Jadi sikap yang baik, tahu apa yang baik dan yang buruk. Kemudian orang yang menjadi dewasa adalah, ya, orang yang menjadi dewasa adalah orang yang tadi dia menunjukkan usia dan kematangannya, dia pasti tahu apa yang benar, ya, apa yang salah. Kemudian orang yang dewasa
orang yang dewasa usia dan yang sudah menunjukkan kematangan pribadi itu, dia pasti mandiri, bertanggung jawab, dan dia juga pasti bisa memberikan keputusannya sendiri, ya, mampu mengambil keputusan sendiri. Kalaupun misalnya ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh teman-teman atau orang yang memberikan nasihat kepadanya. Melainkan orang yang dewasa, ia akan berusaha untuk berpikir matang-matang sebelum ia mengambil keputusan. Jadi orang yang dewasa itu ia tidak akan mudah dipengaruhi orang lain untuk berubah pendapat, untuk berubah pikirannya. Tetapi ia pun tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan orang lain. Itu orang yang dewasa. Orang yang dewasa. Kalau pada pelajaran yang pertama kita sudah mempelajari tentang apa saja aspek-aspek orang dewasa, kita sudah mempelajari ini, ya. Ada 6 aspek. Untuk orang mereka itu dikatakan menjadi dewasa. Ada 6 aspek menurut psikologi secara umum. Nah, baiklah anak-anakku yang berguru saya ini, selanjutnya kita melihat bagaimana sih kedewasaan penuh menurut pandangan Alkitab. Bagaimana kedewasaan menurut Alkitab? Dalam Alkitab kita melihat dasar yang pertama adalah yang menjadi bahan kita pada saat ini, dasarnya adalah dasar dari kitab surat Efesus. Kenapa? Karena di dalam kitab Efesus ini Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat di kota itu, ya, bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat. Yesus itu telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan lain-lain. Nah, gunanya adalah untuk apa? Untuk menolong umat Kristen agar setiap umat Kristen itu diperlengkapi untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Apa sih? Ya, ya, baik ya, dulu kita mulai selanjutnya bahwa kedewasaan penuh menurut Alkitab ini, ya, dalam mempelajari hal ini kita tidak lepas atau dasarnya adalah surat Efesus, ya. Surat Efesus, karena di dalam surat Efesus ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat, ya, seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan lain-lain. Nah, untuk menolong umat Kristen agar diperlengkapi untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus, yaitu gereja atau kumpulan umat Allah sendiri. Mengapa Tuhan harus melakukan semua ini bagi gerejanya? Di dalam kitab surat Efesus ini dijelaskan, ya, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Tujuan Allah, ya, dijelaskan di sana, tujuan Yesus memberikan menyediakan para pemimpin-pemimpin umatnya, tujuannya yaitu supaya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan. Kamu buka, ya, buka Efesus, coba kita lihat Efesus 14 ayat 13 sampai 15. Nah, tujuannya adalah supaya umat Tuhan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, anak-anakku yang berguru saya ini, dari ayat-ayat di atas tadi, ya, dari kitab Efesus 4 ayat 13 sampai 15 ini, ya, jelas dikatakan di sana bahwa orang Kristen itu seringkali menghadapi masalah. Ya, masalahnya apa? Yaitu berupa ajaran-ajaran palsu manusia. Apalagi berupa upaya yang menyesatkan. Banyak
orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristus. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Ya, dari mana kita bisa ketahui? Coba kamu buka surat 2 Petrus 2 ayat 1, ya. Surat 2 Petrus 2 ayat 1 dan buka lagi 1 Yohanes 4 ayat 1. Nah, sudah dibaca? Sudah dibuka? Sekarang dibaca. Apa dikatakan di sana? Apa dikatakan di sana? Ya. Jadi dalam dua kitab ini kita bisa menemukan di sana peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka ini berusaha untuk membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus kita. Dengan kata lain, mereka berusaha membujuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Jadi dalam kedewasaan penuh menurut Alkitab, seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Ya, tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Apa saja seperti contoh-contoh ya, apa saja contoh-contoh yang kita lihat ya, ajaran-ajaran sesat ya, yang dikembangkan di sekitar kita itu, ya, kita melihat ya, ajaran-ajaran itu seperti The Family International atau disebut dengan kata Children of God. Ya. Ya. Children of God atau anak-anak Allah, disebut anak-anak Allah. Kelompok ini didirikan pada tahun 1968 di Huntington Beach, California. Pendirinya bernama David Brand yang kemudian mengubah namanya menjadi Moses David. Nama Children of God kemudian diubah setelah nama COG mendapatkan stigma negatif. Kelompok ini mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Anggota-anggota COG ini mendirikan komun-komun ya, atau kelompok hidup bersama di berbagai kota dalam rangka mencari jiwa-jiwa baru dengan menyebarkan traktat di jalan-jalan. Anggota-anggota baru diajarkan untuk menghafalkan Alkitab dan mengambil nama Alkitabiah yang baru yang disebut dengan Moletes. Adalah sarananya David untuk berkomunikasi dengan para anggotanya. Nah, kemudian pada Januari 1972, Burke memperkenalkan lewat surat-suratnya bahwa isi suratnya bahwa ia adalah Nabi Allah untuk masa kini, sehingga otoritasnya harus ditaati semua anggota. Pada tahun 1972 ini, mereka sudah menyebarkan sekitar 42 juta lembar traktat yang isinya kebanyakan tentang keselamatan Allah dan kehancuran Amerika. Selain menyebarkan traktat di jalan-jalan, mereka juga meminta sumbangan uang untuk kegiatan mereka. Pada tahun 1974, Burke memperkenalkan metode untuk mencari anggota baru, ya. Caranya dengan menggunakan seks sebagai daya tarik mereka. Mereka mendorong para perempuan anggota Children of God ini untuk melakukan hubungan seks ya, dengan orang-orang yang dianggap bisa diharapkan menjadi anggota baru. Mula-mula hal ini dilakukan oleh kelompok mereka saja yang terdekat, ya, dan belakangan oleh anggota-anggota lainnya. Kemudian menurut kelompok ini, lebih dari 100 orang menerima anugerah keselamatan Allah melalui Yesus, dan sebagian lagi menerima kehidupan sebagai murid dan misionaris. Sebagai hasil dari metode gila ini, menurut data mereka, para anggota mereka berhubungan seks dengan 2.223.000 orang selama masa dari tahun 1974 sampai 1978. Ya. Metode ini juga menghasilkan banyak anak di luar nikah. Di kalangan kelompok ini termasuk anak laki-laki dari Karen Jerby Davidito. Ya, ini dikenal sebagai Ricky Rodriguez, yang pada tahun 2005
dia bunuh diri setelah ia membunuh seorang perempuan anggota kelompok ini yang diingatnya pernah melecehkannya secara seksual ketika ia masih balita. Kelompok Children of God ini pernah bertumbuh di Indonesia. Entah bagaimana sekarang, apakah mereka masih bergerak di Indonesia atau tidak. Namun sangat penting bagi kita untuk tetap bersikap waspada terhadap kelompok-kelompok seperti ini, ya. Karena mereka ini menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Nah, itu contoh yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian kita melihat lagi contoh dari ajaran-ajaran sesat yang dikembangkan di sekitar kita. Yang kedua yaitu ajaran hypergrace, ya. Ajaran hypergrace atau yang biasa dikenal dengan kasih karunia. Iya. Yang kedua adalah tadi sudah Bu Guru. Ini ajaran hypergrace, ya. Ajaran hypergrace. Ajaran hypergrace ini biasa dikenal dengan ajaran kasih karunia. Ajaran hypergrace ini, ajaran kasih karunia ini dikembangkan dan ini dipopulerkan oleh Joseph Prince. Ini gembala seniornya adalah di New Creation Church di Singapura. Dalam pemahaman dari ajaran hypergrace ini, mereka mengajarkan di sana manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah karena Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia. Menurut Joseph Prince, semua dosa manusia di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah dibasuh oleh darah Yesus yang kudus. Oleh sebab itu manusia sepenuhnya diampuni saat menerima Yesus sebagai juru selamat. Manusia tidak lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Berdasarkan pemahaman ini, seolah-olah orang percaya itu tidak perlu mengoreksi diri. Orang percaya itu tidak perlu menyadari dosanya. Bahkan kalau ada suara hati dan pikiran yang menunjukkan dosanya, itu dianggap suara dari iblis karena dosa orang percaya sudah diampuni. Jadi Joseph Prince ini mengajarkan strategi iblis adalah membuat orang beriman merasa tidak layak untuk memasuki hadirat Tuhan. Nah, anak-anakku yang Bu Guru sayangi, ajaran ini sangat bertentangan dengan isi Alkitab yang mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Oleh karena itu, jika kita ingin datang ke hadirat Allah, kita harus mengakui dosa kita supaya kita layak di hadapan Allah. Ya, memang benar kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Namun, karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus terus berlangsung sampai Kristus datang kembali. Manusia yang telah menerima Kristus itu wajib menjaga kekudusan hidup. Ya. Manusia dalam kedagingannya selalu terjerumus ke dalam dosa. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mengakui dosa-dosanya. Iya. Kemudian anak-anak guru yang cantik-cantik dan yang gagah-gagah, yang mau salah satu contoh-contoh berikutnya ya dari ajaran-ajaran palsu yang kita ini pelajari, yaitu iklan juga sebagai ajaran palsu. Nah, kita melihat di dunia sekarang ini ya, periklanan memainkan peranan penting dalam bisnis. Kenapa? Iklan itu digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang dijual, ya, dengan tujuan memperkenalkan produk-produk tersebut dan membuat orang tertarik untuk membelinya. Namun pada kenyataannya, ada kalanya iklan yang dibuat itu tidak menggambarkan isi produk yang sesungguhnya, malah menyesatkan. Nah, apa yang dijanjikan oleh iklan-iklan itu lebih tepat digambarkan sebagai janji-janji palsu. Misalnya, bagi kaum perempuan, dianjurkan untuk membeli sejenis krim tertentu untuk membuat kulit wajahnya menjadi putih. Nah, kadang-kadang krim-krim itu malah mengandung bahan-bahan berbahaya yang bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, sementara itu media massa juga mempromosikan ide-ide bahwa kulit yang berwarna putih itu lebih cantik daripada kulit yang berwarna lebih gelap. Akibatnya apa? Orang-orang yang kulit berwarna agak gelap mungkin akan merasa rendah diri karena kurang cantik. Contoh ajaran palsu lainnya adalah
gagasan-gagasan yang ditanamkan kepada kita lewat iklan yang mengatakan bahwa orang sukses adalah orang yang merokok, jenis rokok tertentu atau mengendarai mobil tertentu. Benarkah demikian? Nah, kita melihat belakangan ini ada banyak berita tentang pejabat yang ditangkap. Karena apa? Karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi bila kita simak, memang akan muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang pejabat pemerintah seperti itu bisa memiliki uang begitu banyak sehingga hartanya berlimpah ruah? Kalau kita bandingkan dengan gaji sekarang, ya seharusnya tampak jelas bahwa mereka tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak harta kekayaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Tampaknya banyak orang yang kini terbius oleh gambaran-gambaran bahwa sukses seseorang hanya bisa diukur lewat apa yang ia punyai, entah berupa rumah, tanah, kendaraan mewah, perhiasan berharga, logam mulia, dan lain-lain. Nah, kemudian ajaran apa lagi yang mau kita lihat? Salah satu contoh-contohnya yaitu kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Nah, semakin banyak orang yang percaya akan ajaran palsu bahwa sukses dapat dicapai dengan jalan pintas. Ketika kekayaan menjadi ukuran sukses seseorang, semakin banyak pula kita melihat bagaimana orang-orang yang duduk di jabatan yang basah, entah di pemerintahan ataupun di kantor-kantor swasta, bisa dengan cepat menjadi kaya raya. Hal ini tampaknya disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai di masyarakat kita yang sangat menonjol kekayaan materi dan kesenangan badania, ya, atau kita sebut dengan kata hedonisme, sebagai ukuran sukses di masa kini. Kenapa? Karena nilai-nilai itu yang ditunjukkan sebagai kelaziman, antara lain lewat iklan-iklan di media massa, dan bahkan juga oleh pemberitaan-pemberitaan tentang gaya hidup para selebritis di negara kita. Nah, maka orang-orang pun berbondong-bondong untuk meniru gaya itu. Namun dari mana mereka memperoleh uang untuk membiayai gaya hidup itu? Untuk maksud tersebut, tidak jarang kita menemukan orang-orang yang bersedia mengambil jalan pintas, entah lewat korupsi lah, berjualan narkoba lah, ya, yang harganya sangat mahal, dengan menyelundupkan narkoba dan barang-barang terlarang lainnya, atau bahkan ya ini dengan jalan-jalan yang lain. Ya, jadi anak-anak guru yang dikasihi, maka itu adalah beberapa contoh-contoh yang ada di sekitar masyarakat, ya, contoh-contoh ajaran palsu. Itu tadi contoh-contoh ajaran palsu yang ada kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita tetap diingatkan, ya, lewat kitab Efesus itu, ya, lewat dari bacaan Efesus tadi itu, ya, dasarnya, itulah dasarnya, ya, diingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu ingin agar kita bertumbuh menuju kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi, hidup kita tidak boleh dijadikan dangkal dengan sekedar memenuhi kebutuhan materi dan mencari kekayaan semata-mata, atau malah mengikuti nilai-nilai yang dipromosikan oleh banyak orang di dunia ini. Ya. Nah, jadi dalam kitab Kolose juga kita diingatkan supaya kita itu menerima segala hikmat, ya. Kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dan dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Baca Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana, ya, kedewasaan penuh dengan hubungannya kepada orang lain. Ya. Kalau dia sudah dewasa penuh, bagaimana hubungannya kepada orang lain? Nah, kita lihat pada bait ke-7 puisi daripada Kipling, ya, yang mengatakan, jika kau dapat berbicara kepada rakyat jelata dan mempertahankan kebajikanmu, atau berjalan dengan raja-raja tanpa kehilangan hubungan dengan rakyat biasa, jika tiada musuh atau teman tercinta dapat melukaimu, jika semua orang menghargaimu, tapi tak berlebihan. Nah, dari puisi
Kipling pada bait ke-7 ini ya mengatakan bahwa orang yang dewasa adalah orang yang bisa berbicara kepada rakyat kecil, namun tetap mempertahankan kebajikannya. Ya. Kalaupun ia bisa berjalan dengan raja-raja, hal itu tidak menjadikannya sombong dan berkepala besar. Nah, rasanya tidak banyak orang yang bisa bertindak seperti ini di dunia ini. Di dunia ini kita bisa melihat ya, hanya beberapa orang yang mampu bersikap seperti ini dengan tulusnya. Kadang di masa hidupnya Tuhan Yesus ya, di dunia Yesus pun pernah melakukan hal seperti itu, yaitu makan di tempat-tempat yang sederhana. Ia pernah diundang oleh Simon seorang Farisi yang kaya untuk makan di rumahnya. Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ya. Namun di pihak lain, ia pun tidak segan-segan duduk dan makan di antara para pemungut cukai Tuhan Yesus ya, dan orang-orang berdosa. Markus 2 ayat 13 sampai 16. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Bahkan sebaliknya, ia berusaha mendekatkan diri dengan orang yang disingkirkan oleh masyarakat, supaya mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat dan dapat hidup seperti banyak orang lain. Ya. Nah, dari uraian kita, dari penjelasan pertama itu tentang dewasa orang benar, kita melihat kalau menjadi dewasa yang benar ya di dalam hidup kerohanian kita, di dalam iman Kristen harus diaplikasikan ya dalam iman Kristen itu. Ya, jadi aplikasi dari orang dewasa itu tadi secara rohani menurut iman Kristen yaitu dengan cara hidup takut akan Tuhan ya. Melaksanakannya, menjadi orang dewasa itu cara pelaksanakannya, cara melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari itu ya menjadi atau dengan cara hidup takut akan Tuhan. Nah, kenapa dikatakan menjadi hidup takut akan Tuhan? Ya, kita melihat bahwa salah satu indikator yang penting dan sekaligus merupakan aspek aplikasi dari orang dewasa secara rohani menurut iman Kristen adalah takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Yang pertama aspek apa? Yaitu Allah itu kudus. Takut akan Tuhan itu artinya ada kesadaran akan kekudusan, ada kesadaran akan keadilan, dan ada kesadaran akan kebenarannya Yesus Kristus sebagai menjadi pasangan terhadap kasih dan pengampunannya. Jadi, dalam hal ini kita dituntut untuk lebih mengenali Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia. Makanya takut semacam ini berlandaskan pada adanya pengakuan bahwa Allah yang Maha Kudus, yang oleh tabiatnya tak satu orang berdosa pun yang dapat bertahan di hadapan. Jadi takut akan Tuhan dalam hal ini meliputi kesadaran bahwa Dia Allah yang tidak berkenan atas segala jenis perbuatan dosa. Seperti tadi ya, contoh-contoh ajaran sesat. Kalau Dia melakukan kedewasaannya dengan hidup takut akan Tuhan, Dia tidak akan membuat hal-hal yang melenceng. Dia tidak akan membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan karena Dia hidup takut akan Tuhan. Dia menyadari bahwa ada kekudusan, ada keadilan, ada kebenaran. Yang kedua, takut akan Tuhan itu adalah meliputi aspek kedua, Allah layak mendapat hormat. Artinya dalam hal ini kita takut akan Tuhan bukan berarti bersembunyi ya, tetapi kita memandang Dia dengan penuh kagum, menghormati kekudusannya, serta kita mengagungkannya sebagai Allah yang memiliki kemuliaan dan kuasa di atas segala-galanya. Ya. Contohnya, ketika bangsa Israel melihat Allah menyatakan diri melalui guru dan kilat ya, di Gunung Sinai, gemetarlah mereka dalam ketakutan, sehingga mereka memohon kepada Musa untuk berbicara kepada mereka dan bukan Allah sendiri. Jadi peristiwa ini menjadi contoh bahwa ketika itu bangsa Israel merasakan dirinya kecil di hadapan Allah, tidak berarti apa-apa, dan karena itu mereka mengakui dengan penuh hormat, kuasa dan kebesaran Allah. Kalau kita menyadari, ya, menyikapi, membuat sikap hormat kepada Allah itu adalah sebagai bagian dari sikap takut akan Tuhan. Tidak akan terjadi misalnya korupsi, tidak akan terjadi lagi misalnya pengaruh-pengaruh dunia seperti misalnya dengan ikutan
narkoba dan lain sebagainya. Tidak akan terjadi itu karena kita menghormati Allah, takut akan Tuhan. Nah, itu semestinya menjadi bagian dari sikap hidup Kristiani. Itu menjadi keakraban yang Tuhan Yesus inginkan terjadi di antara kita dengan Allah Bapa. Yang ketiga adalah Allah memiliki kuasa. Nah, takut akan Tuhan menjadikan orang percaya menaruh iman dan kepercayaannya untuk beroleh selamat hanya dari Dia. Ya. Misalnya setelah bangsa Israel menyeberang Laut Merah di atas tanah kering dan menyaksikan tindakan Tuhan atas bala tentara Mesir, maka apa yang terjadi? Takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada. Ya, jadi dalam peristiwa ini sikap takut akan Tuhan itu membangkitkan di dalam diri umat Allah ada pengharapan serta kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Yang keempat, aspek takut akan Tuhan adalah Allah adalah awal dari segala pengetahuan. Allah adalah awal dari segala pengetahuan. Ini bisa kita baca di dalam kitab Amsal 1 ayat 7. Ya. Dalam kitab Amsal ini ya, mengaitkan pengetahuan dengan sikap takut akan Allah dengan maksud ya, kitab Amsal dengan pengetahuan adalah pemahaman manusia dalam menyikapi hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Jadi tanpa pemahaman itu manusia tidak mungkin hidup benar. Ya. Pemahaman itu tersebut hanya mungkin terjadi apabila pertama-tama manusia mau menundukkan diri di hadapan Yang Maha Mengetahui. Apa yang harus dilakukan di tengah dunia harus didasarkan pada apa yang Allah kehendaki. Ya. Dengan demikian, takut akan Allah adalah sikap mau tunduk pada ketetapan dan kehendak Allah. Inilah yang menjadi sumber dari segala pengetahuan manusia untuk mengelola dirinya dan kehidupannya. Gitu. Jadi kita perlu, walau kita misalnya pintar, ya, tetapi kita harus aplikasikannya, harus lakukannya di dalam kehidupan kita itu dengan hidup takut akan Tuhan. Contohnya misalnya kita mau membuat bisnis, ya, atau membuat produk-produk. Nah, jangan hanya mencari keuntungan saja, ya, tapi efeknya tidak dipikirkan. Itu artinya berarti kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah, jadi dari berbagai pengertian takut akan Tuhan yang kita dapat memahami bahwa takut akan Tuhan hendaknya menjadi dasar ketaatan kita kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Takut akan Tuhan bukan sekedar ungkapan, ya, tetapi harus menjadi dasar dalam seluruh perilaku orang percaya. Ya, berulang sekali lagi ya. Takut akan Tuhan itu hendaknya menjadi dasar ketaatan kita kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi takut akan Tuhan itu bukan sekedar ungkapan, tetapi harus menjadi dasar dalam seluruh perilaku orang percaya. Dalam kitab Roma 12 ayat 2, di sana memberikan petunjuknya bagaimana hendaknya kita tampil dan mewujudkan hidup yang takut akan Tuhan. Apa dikatakan? Bisa dibuka? Roma 12 ayat 2. Janganlah, ayo dibaca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi perbedaan yang dimaksudkan tentu bukan sekedar penampilan, tapi sebaliknya, kita justru dituntut untuk menjadi orang yang diperkenankan Allah dan yang sempurna. Sebagai satu-satunya ciptaan Allah yang diberikan akal budi, kita dimungkinkan untuk menggunakan akal budi kita itu agar selalu memiliki kehendak untuk berbuat yang baik bagi Allah. Ya. Gitu. Nah, kemudian wujudnya ya, harus kita melihat wujud sikap takut akan Tuhan itu tadi. Sikap takut akan Tuhan selalu diuji dengan tantangan dunia supaya murni. Nah, contohnya remaja masih suka menyontek untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya, apalagi anak yang tidak menghormati orang tua karena keinginannya tidak dipenuhi. Apalagi remaja menjadi maniak game online atau melakukan bully kepada temannya. Ini adalah contoh sederhana hilangnya sikap takut akan Tuhan. Mereka yang mengaku takut akan Tuhan akan menghadirkan Tuhan dalam segala pengambilan keputusan. Sebagai gambar dan rupa Allah, ya, manusia nyata melalui kehidupan kita, kehidupan orang
yang dewasa. Jadi hal ini Nah, baik anak-anak yang guru sayangi. Nah, selanjutnya kita melihat ya contoh-contoh ya teladan hidup takut akan Tuhan ya lewat para tokoh Alkitab. Yang pertama kita lihat yaitu Yeremia ya. Yeremia dia hidup tunduk pada panggilan Allah ya. Jadi Nabi Yeremia ini adalah seorang nabi yang dipanggil Allah pada usia 20 tahun. Nanti bisa kamu baca Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 ya. Jadi dia memang awalnya ia merasa tidak percaya diri karena usianya masih terlalu muda. Namun Allah senantiasa meneguhkan dan menguatkan Yeremia. Allah menyatakan kepada Yeremia bahwa ia dipilih sebelum ia dilahirkan. Nah, jadi hal ini dinyatakan untuk menegaskan akan kedaulatan Allah untuk memilih orang-orang pilihannya yang akan dipakainya untuk menjadi alatnya. Jadi, Nabi Yeremia itu dipanggil menjadi nabi untuk memberitakan penghukuman Allah atas bangsa Israel karena dosa-dosanya. Berita Nabi Yeremia tidak pernah didengarkan oleh bangsa yang keras kepala. Ya. Namun Nabi Yeremia tidak pernah berhenti untuk melakukan panggilannya sekalipun ia harus mengalami penolakan demi penolakan, bahkan nyawanya terancam. Ya. Tapi Yeremia tetap taat kepada tugas dan panggilan Allah. Ia setia kepada tugasnya sampai akhir. Ia tunduk dan taat akan panggilan Tuhan sepanjang hidupnya. Nah, itu teladan yang harus kita lihat, yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang kedua adalah Rasul Paulus ya. Rasul Paulus ya, dia adalah pribadi yang diubahkan. Rasul Paulus ini dulu bernama Saulus sebelum ia bertobat. Ia adalah seorang yang terhormat dan menjadi anggota majelis agama Yahudi. Ia sangat cerdas kok ya. Kemampuannya sangat luar biasa di dalam bidang keagamaan. Ya. Paulus ini juga dikenal sebagai penganiaya orang-orang percaya. Dulu namanya Saulus ya. Saulus setuju dengan pembunuhan terhadap Stefanus. Namun Tuhan memenangkan Saulus ketika ia dalam perjalanan ke Damsyik. Tuhan menyatakan dirinya kepada Saulus dalam terang yang menyilaukan sehingga Saulus menjadi buta. Nah, jadi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus inilah yang menjadi titik balik dalam kehidupannya. Mungkin kamu sudah mendengarnya ya pada saat kamu di sekolah minggu atau di gereja sering mendengarkan ini. Jadi Saulus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ia berubah total. Makanya dia disebut Rasul Paulus pribadi yang diubahkan. Nah, ini adalah sebuah transformasi besar terjadi dalam hidupnya. Perubahan besar, transformasi besar terjadi dalam hidupnya. Dan ia pun berganti nama menjadi Paulus. Jadi Tuhan memakai Paulus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia memberitakan Injil ke kota-kota dan mendirikan jemaat. Nah, Paulus ini juga menuliskan banyak surat yang menjadi bagian dari perjanjian baru. Paulus ini membawa banyak orang untuk mengenal dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Coba bayangkan, ia yang dahulunya adalah penganiaya jemaat, tetapi kini menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Nah, perjumpaan dengan Tuhan pasti menghasilkan perubahan dalam hidup. Orang percaya harus bertumbuh secara rohani. Nah, jadi pertumbuhan ini diawali dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Adanya kerinduan untuk terus bertumbuh dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, karena ini adalah tanda-tanda pertumbuhan rohani yang sehat. Nah, jadi kerinduan kita itu adalah menyenangkan Allah melalui hidup kita dan berhubungan secara intim senantiasa. Ya, Paulus mengerti kehendak Tuhan atas hidupnya dan Paulus selalu berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Ya, itu. Nah, kemudian kita melihat lagi seperti kisah perempuan Samaria ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Salah satu kisah dalam Injil yang menggambarkan yang ketiga tadi yaitu tentang perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria. Ini adalah satu kisah dalam Injil yang menggambarkan betapa Tuhan tidak membeda-bedakan dalam menjalin hubungan ya. Kita melihat bangsa Samaria adalah bangsa yang dijauhi oleh bangsa Yahudi. Sebab mereka keturunan campuran orang Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi orang Yahudi merasa mereka telah mencemari kemurnian mereka sebagai umat pilihan Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa, bukan bangsa Yahudi saja. Ya. Tuhan datang bukan untuk bangsa Yahudi saja, melainkan untuk semua bangsa. Selain perempuan Samaria ini adalah perempuan berdosa.
namun Tuhan tetap berkenan menjumpainya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. Ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Nah, namun hal yang perlu diingat adalah Tuhan tidak pernah mengasihi dosa. Tuhan Yesus adalah kudus. Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Ya. Tuhan mengasihi orangnya, bukan dosanya, supaya diselamatkan dari penghukuman kekal. Nah, anak-anakku yang Bu Guru kasihi, yang Bu Guru sayangi, dari penjelasan materi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi dari awal, dan saatnya kita melihatnya. Nah, Bu Guru merangkumkan di sini bagaimana kedewasaan yang benar. Ya. Jadi kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing itu adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, berbagai pemikiran, berbagai filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan sukses, ya, keberhasilan, kekayaan, kemakmuran yang mudah dengan jalan pintas. Ya. Alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Jadi kedewasaan yang benar itu adalah kedewasaan yang mempunyai prinsip, ya. Kedewasaan yang berprinsip dan kedewasaan yang didasarkan pada firman Tuhan. Kemudian pertumbuhan rohani seseorang dapat dilihat dari sikap hidup orang tersebut, yaitu sikap hidup takut akan Tuhan. Sikap hidup takut Tuhan, hidupnya yang selalu mengandalkan Tuhan dan yang selalu mengikuti firman-Nya. Seperti contoh tadi Nabi Yeremia adalah contoh bahwa Tuhan mampu memakai setiap kita ketika kita masa hidup kita untuk kebaikan diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Ya, anak-anakku yang Bu Guru sayangi, demikian pertemuan kita saat ini. Nah, Bu Guru, materi yang Bu Guru sampaikan itu, ya, Bu Guru dapat ambil dari Pedoman Kehidupan kelas 10 dan dari penerbit Andi, dan buku Suruh Siswa Bertumbuh dalam Kristus dari BPK Gunung Mulia 2007, dan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017, ya, buku Pendidikan Agama Kristen dan Didik Pekerti. Ya. Nah, jadi itu saja materi kita untuk saat ini, ya. Nah, yang Bu Guru sayangi semuanya, jangan lupa tadi tugasnya ada di awal, ya. Nanti dikirim lewat GCR, ya, Google Classroom, ya. Demikian pertemuan kita untuk saat ini. Nah, mengakhiri pertemuan ini kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini, pada saat ini kami sudah mengakhiri pembelajaran kami. Biarlah Tuhan beri hikmat kepada kami agar kami lebih lagi dapat mengerti dan melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, beri kesehatan bagi kami semua, sehingga pada pertemuan-pertemuan pembelajaran pendidikan agama Kristen kami dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, demikian pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anak Bu Guru yang Bu Guru sayangi. Ya, kiranya kita tetap dalam keadaan sehat. Ya, jaga selalu kesehatannya supaya kita dapat bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan belajar pendidikan agama Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.